Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Hikmah dengan NIM 2142025028. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Baik, pada kali ini sobat semuanya, di sini saya ingin membawakan 3 hadis yang mana ini adalah tugas dari UTS Hadis Tarbawi yang diampu oleh Dr. Hajah Hunainah Hadis LCMA. yang pertama adalah hadis tentang kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu, yang mana ilmu sangat penting bagi kehidupan kita. Ilmu sangat bermanfaat dalam menjembatani aspek kehidupan, yang mana yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, yang mana artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Pendidikan yang dapat kita ambil dari hadis ini sebagaimana yang disebutkan Ibnu Razak Al-Hambali. Yang pertama adalah dengan menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Yang kedua, menuntut ilmu menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah. Yang ketiga, menuntut ilmu akan mengantarkan kepada ilmu yang lainnya, yang mana dengan ilmu tersebut mengantarkan seseorang menuju surga. Yang keempat, dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu ketika melewati syirat atau sesuatu yang terbentang di atas neraka menuju surga. Hadis yang kedua adalah hadis perintah mencegah kemungkaran. Jika umat Islam meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar ini, maka kemungkaran akan menyebar dan kerusakan akan meluas. Bila kondisi sudah demikian, maka azab pun akan diturunkan kepada seluruh komponen masyarakat. Ini juga menjadi salah satu penyebab ditolaknya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu turunlah hadis yang berbunyi, An Abi Sa'idnil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ara minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fabilisanihi fa in lam yastati' fabiqalbihi wa dzalika adhaful iman. Hadis riwayat Muslim, yang mana hadis ini yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Pendidikan dari hadis ini adalah yang pertama, kewajiban mencegah kemungkaran adalah berlaku bagi setiap orang, namun sesuai kemampuan masing-masing. Yang kedua, dalam mencegah kemungkaran tersebut dapat dilakukan dengan tangan, lisan, dan mengingkari dengan hati. Bagaimana cara kita mencegah dengan tangan? Yaitu adalah orang yang memiliki kekuasaan, keadilan di negeri ini. Yang kedua, bagaimana cara mengubah kemungkaran dengan lisan? Yaitu adalah dengan cara dapat dipahami bahwa seseorang yang pandai berbicara dengan ilmunya hendaknya saling memberi nasihat dengan perkataan yang baik. Yang ketiga, jika tidak mampu dengan keduanya, maka mengingkari perbuatannya yaitu adalah dengan hati, yaitu adalah iman yang paling rendah.
Dan ini terbagi menjadi dua yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah meninggalkan kemungkaran yang terjadi, dan yang kedua adalah membenci kemungkaran yang dilakukan. Hadis yang ketiga adalah hadis tentang tatkala terjadi wabah, yang mana hadis ini menganjurkan kepada kita apabila terjadi suatu wabah untuk isolasi, sebagaimana hadis diriwayatkan sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'un ayatul lijzi batalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirlu minhu, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'un, wabah penyakit menular, adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis pendidikan atau pendidikan yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, senantiasa kita wajib bersabar, bertawakal kepada Allah dan memuji kepada Allah, menerapkan pola hidup sehat dengan selalu menjaga kebersihan diri, mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, rutin menjaga kebugaran dengan tubuh yang berolahraga. Nah, maka dari itu hadis ini menganjurkan kepada kita untuk selalu membersihkan diri, membersihkan hati, dan membersihkan jiwa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.